Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan. Kali ini kita akan melanjutkan materi tema 2, subtema 3, pembelajaran 1. Kita mulai. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari tentang kerjasama dengan tekad persatuan serta sikap pantang menyerah yang kita teladani dari para pejuang mempertahankan kemerdekaan. Persatuan akan memperkuat tekad sehingga menghasilkan tujuan yang ingin dicapai. Hari ini kamu akan belajar tentang persatuan yang membuahkan hasil sesuai harapan. Ayo kita membaca anak-anak. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa merupakan kewajiban seluruh rakyat Indonesia karena negara kita terdiri dari berbagai suku, agama, dan ras. Sebagai pelajar, kamu dapat bersatu dalam diskusi saat belajar di dalam kelas. Persatuan yang memperteguh tekad dalam mencapai tujuan telah dicontohkan oleh para pejuang. Proklamasi Indonesia sebagai tonggak kemerdekaan Indonesia merupakan wujud dari persatuan bangsa Indonesia. Kemerdekaan Indonesia dicapai setelah melalui perjalanan panjang para pejuang bangsa melawan penjajah. Persatuan yang kuat memperteguh tekad mereka untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Keteguhan hati dalam mewujudkan persatuan dapat dicontoh dari seorang pemuda di masa proklamasi kemerdekaan. Siapakah pemuda itu? Kita amati tulisan dan gambar berikut. Nah, di sini ada gambar tokoh BM Diah. Kemudian ada naskah proklamasi tulisan tangan Insinyur Soekarno. Selanjutnya, ini naskah proklamasi yang sudah diketik oleh Sayuti Melik. Apa yang kamu ketahui tentang naskah di atas? Nah, naskah di atas merupakan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia yang ditulis tangan oleh Insinyur Soekarno, kemudian diketik oleh Sayuti Melik. Nah, ada tragedi atau peristiwa penting loh di dalam penulisan teks proklamasi ini yang dilakukan oleh BM Diah. Kita pelajari, kita baca teks berikut. BM Diah dan naskah asli proklamasi. Teks proklamasi awalnya ditulis tangan oleh Soekarno, kemudian diketik oleh Sayuti Melik agar terlihat rapi. Teks asli tersebut kemudian dibuang ke tempat sampah. Salah seorang pemuda yang ikut hadir pada saat persiapan proklamasi kemerdekaan adalah BM Diah. Ia mengambil naskah asli dari tong sampah dan disimpannya. Ia menilai bahwa teks tersebut memiliki sejarah tinggi. Naskah asli yang disimpan BM Diah selama 46 tahun 9 bulan 19 hari kemudian dikembalikan kepada bangsa Indonesia. Dia membawa naskah asli proklamasi kemerdekaan RI pada Selasa pagi 19 Mei 1992 pukul 10.30 dan menyerahkannya melalui Presiden Soeharto. Naskah itu kemudian disimpan oleh Arsip Nasional atas anjuran Soeharto. Keputusan BM Diah untuk menyimpan naskah asli sangat tepat. Seluruh bangsa Indonesia sampai sekarang dapat menikmati naskah asli proklamasi dan belajar banyak dari kejadian saat itu. Nah, anak-anak, pada bacaan barusan kita mengetahui bahwa ada seorang pemuda pada saat naskah proklamasi dibuat atau ditulis, dia mengambil naskah asli yang dibuang ke tong sampah. Dia menganggap bahwa teks tersebut memiliki sejarah yang tinggi. Nah, berkat kepedulian dia mengambil naskah asli proklamasi, kita sampai sekarang bisa menikmati tulisan proklamasi asli, tulisan tangan Soekarno. Nah, anak-anak, berdasarkan bacaan barusan, kita akan belajar tentang kata baku. Apa itu kata baku? Kata baku itu digunakan dalam situasi resmi.
Penulisan dan pengucapan sesuai pedoman ejaan yang disempurnakan atau EYD. Nah, contoh kata baku seperti ini. Ini ada contoh kata tidak baku nasihat. Contoh kata bakunya nasihat. Berarti kalau kalian bilang nasehat itu kurang tepat karena itu merupakan kata tidak baku. Selanjutnya apotik. Ini termasuk kata tidak baku ya. Kata bakunya apotek. Nah, kemudian ada kata cuman. Ini yang benar kata bakunya adalah cuma. Kemudian ada gubuk. Yang benar penulisannya harus menggunakan K, bukan pakai G ya. Gubuk bukan gubuk ya. Kemudian jadwal. Ini tidak baku ya. Yang benar adalah jadwal. Dengan menggunakan buku EYD, tentukanlah apakah kata-kata yang terdapat pada bacaan adalah kata baku. Nah, kita perhatikan lagi bacaan barusan ya, BM Diah dan naskah asli proklamasi. Kita lihat kalimat demi kalimat, kita lihat kata demi kata dari bacaan tersebut. Nah, setelah kita perhatikan dari tulisan, dari kalimat, dari kata, dari bacaan itu, ternyata kata-kata yang terdapat dalam bacaan semuanya menggunakan kata baku. Kenapa? Karena tidak ditemukan kata-kata yang tidak baku. Selanjutnya, kita akan membuat peta pikiran dari bacaan BM Diah dan naskah asli proklamasi. Nah, seperti biasa ya, menggunakan kata apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Nah, berikut Ibu punya alternatif jawaban dari bacaan BM Diah dan naskah proklamasi. Menggunakan kata apa ya? Jawabannya adalah BM Diah mengambil naskah asli teks proklamasi dari tong sampah dan disimpannya. Kemudian gunakan mengapa ya. Mengapa BM Diah melakukan itu? BM Diah menilai bahwa teks asli proklamasi yang telah dibuang tong sampah memiliki sejarah yang tinggi. Kemudian dengan kata siapa ya? Siapa yang mengambil teks asli proklamasi dalam tong sampah? Jawabannya adalah BM Diah. Bagaimana kronologi dari BM Diah menyerahkan naskah asli proklamasi kemerdekaan RI? BM Diah membawa naskah asli proklamasi kemerdekaan RI pada Selasa pagi 19 Mei 1992 pukul 10.30 dan menyerahkannya melalui Presiden Soeharto. Naskah itu kemudian disimpan oleh Arsip Nasional atas anjuran Soeharto. Selanjutnya, kapan peristiwa itu terjadi? Pada tanggal 19 Mei 1992 pukul 10.30. Di mana teks naskah asli proklamasi diserahkan? Teks asli proklamasi yang diambil dari tong sampah dikembalikan ke Presiden Soeharto dan disimpan oleh Arsip Negara. Nah, anak-anak, demikian alternatif dari peta pikiran bacaan BM Diah dan naskah asli proklamasi. Nah, selanjutnya di sini ayo ada Dayu dan teman-temannya sedang berlibur. Kita baca ya. Hari libur, Dayu dan teman-temannya berjalan mengelilingi perumahan. Mereka melihat sekelompok orang sedang menanam pohon di lingkungannya. Banyak tanaman yang harus mereka tanam. Dalam waktu singkat, seluruh tertanam dengan rapi. Dayu dan teman-temannya kagum dengan warga tersebut. Mereka bersatu menjaga lingkungan dengan menanam pohon. Tanaman sangat berguna bagi kehidupan manusia. Salah satunya adalah untuk membersihkan udara. Banyak penduduk Indonesia memanfaatkan tanaman sebagai pagar. Berikut adalah salah satu contohnya. Kita baca ya. Beluntas adalah tumbuhan semak. Tumbuhan ini bercabang banyak, berusuk halus, dan berbulu banyak. Beluntas dapat tumbuh di daerah kering, tanah keras, dan berbatu. Tingginya bisa mencapai 3 meter. Dengan habitat dan ciri fisiknya tersebut, beluntas banyak dimanfaatkan sebagai tanaman pagar. Banyak rumah-rumah menggunakan beluntas sebagai pagar hidup.
Selain tumbuhan, hewan juga berguna bagi kehidupan manusia. Nah, kita baca teks berikut. Kita akan mendapat informasi manfaat suatu hewan terkait habitatnya. Ini ada gambar keong ya. Keong sawah atau tutut hidup di perairan dangkal yang berdasar lumpur. Keong sawah banyak hidup di sawah, rawa-rawa, pinggir danau, dan pinggir sungai kecil. Keong sawah berguna untuk membersihkan lumut di kolam ikan. Keong membersihkan lumut atau rumput yang biasanya tumbuh mengambang di atas air. Sekarang biar lebih jelas, lebih tahu manfaat tumbuhan dan hewan, kita baca bacaan berikut. Manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan. Pertama, penghasil bahan pangan. Manusia memanfaatkan hewan untuk bahan makanan seperti daging, telur, dan susu. 2. Penghasil bahan sandang. Hewan memiliki manfaat terkait kehidupan sandang, seperti kain sutra yang berasal dari serat kepompong ulat sutra. Domba dapat menghasilkan wol. Kulit hewan seperti sapi dan kerbau dimanfaatkan dalam pembuatan jaket. Ketiga, penghasil bahan kerajinan. Kulit sapi dan kerbau dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan wayang kulit. Selain itu, bulu angsa dimanfaatkan untuk membuat kok. Keempat, penghasil pupuk organik. Kotoran berbagai jenis hewan seperti sapi dan kambing dapat digunakan sebagai bahan pembuatan pupuk organik yang baik dan tidak membahayakan bagi lingkungan. Kelima, penghasil tenaga. Tenaga gajah dimanfaatkan untuk mengangkut kayu. Tenaga kuda dimanfaatkan untuk menarik delman. Tenaga kerbau dimanfaatkan untuk membajak sawah. Nah, itu merupakan manfaat dari hewan. Sekarang kita pelajari manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. Pertama, sebagai bahan makanan. Bagian tumbuhan yang dapat digunakan untuk bahan makanan adalah batang, daun, bunga, buah, dan biji. Kedua, bahan sandang. Serat kapas dapat dimanfaatkan untuk membuat kain katun. Ketiga, bahan bangunan. Kayu dari pohon jati, pohon kelapa, dan pohon meranti dimanfaatkan untuk bahan bangunan. Keempat, bahan obat. Banyak tanaman dimanfaatkan untuk obat. Jahe untuk mengobati batuk. Daun kumis kucing untuk mengobati ginjal. Daun jambu biji untuk mengobati diare. Kelima, sebagai bahan baku industri. Industri banyak memanfaatkan tanaman untuk kebutuhan manusia. Getah karet digunakan dalam pembuatan ban. Getah pinus dimanfaatkan sebagai orang dalam industri cat. Kayu pinus digunakan dalam industri kertas. Buah kelapa sawit dimanfaatkan sebagai bahan dalam industri minyak goreng. Keenam, bahan pewarna alami. Tanaman dapat digunakan sebagai pewarna seperti sawi dan pandan untuk warna hijau, wortel pewarna jingga, dan kunyit pewarna kuning. Ketujuh, menjaga kualitas air. Tanaman bakau menjadi penyaring alami dari air laut menjadi air tawar. Nah, itu merupakan manfaat dari hewan dan tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. Sekarang kamu ada tugas. Kamu pilih salah satu jenis tanaman dan hewan yang ada di sekitar rumah kamu. Kamu amati habitatnya. Kemudian tulis manfaat hewan dan tumbuhan tersebut bagi kehidupan manusia. Di situ sudah ada tabel ya. Ada kolom pertama ada nama hewan dan tumbuhan. Kolom kedua ada habitat. Yang ketiga ada manfaat bagi manusia. Contohnya misalkan ayam, habitatnya ada di sekitar rumah ya. Manfaatnya untuk apa ayam? Ayam dijadikan bahan makan. Apanya? Daging dan telurnya. Contohnya seperti itu. Anak-anak, setelah proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka. Merdeka dari segala bentuk penjajahan. Setiap warga negara berhak untuk menikmati kemerdekaan tersebut.
namun berkewajiban pula untuk menjaga kemerdekaan. Kemerdekaan yang diraih dapat mewujudkan rakyat yang makmur dan sejahtera karena mereka bebas berkarya dan menambah wawasannya. Coba sekarang amati, ada gambar berikut anak-anak. Yang pertama itu ada gambar apa ya? Iya, itu ada rakyat ya. Kemudian yang kedua ada gambar anak sekolah. Nah, gambar tersebut mencerminkan rakyat yang sejahtera. Mereka menikmati kemerdekaan dengan memperoleh kebebasan dalam melakukan pekerjaan dan memperoleh pendidikan. Coba sekarang kalian ada tugas halaman 106. Kalian jawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Pertanyaan pertama, apa pengaruh kemerdekaan bagi petani atau pedagang? Yang kedua, apa pengaruh kemerdekaan bagi pelajar? Yang ketiga, apa yang harus dilakukan rakyat agar sejahtera? Nah, kemudian tuliskan 3 kegiatan yang dapat kamu lakukan agar kamu berhasil sebagai pelajar. Nah, anak-anak, negara yang besar adalah negara yang rakyatnya sejahtera. Agar sejahtera, kita wajib bahu-membahu melaksanakan kewajiban kita agar tujuan tercapai. Negara yang sejahtera dapat terwujud apabila rakyatnya bersatu, bekerja keras mencapai tujuan. Segala halangan dan kesulitan dapat teratasi dengan adanya persatuan yang erat dan kuat. Nah, itu pesan-pesan dari ilmu yang kita dapat hari ini. Kita harus bersatu, kita harus bekerja sama, kita harus bekerja keras untuk mencapai tujuan. Dengan bersatu, bekerja sama, tujuan akan tercapai dan segala sesuatu yang kita inginkan akan terlaksana dengan baik. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran hari ini. Tema 2, subtema 3, pembelajaran 1 sudah selesai. Terima kasih ya sudah mengikuti pembelajaran ini. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat. Yang belum subscribe, jangan lupa like, subscribe, dan hidupkan notifikasi loncengnya agar kalian dapat mengikuti pembelajaran selanjutnya. Nah, ibu akhiri anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.